Tak terasa sudah 75 tahun Indonesia terbebas dari penjajahan fisik. Maka tidak heran jika banyak orang mengatakan Indonesia telah merdeka. Namun benarkah Indonesia hari ini benar-benar merdeka secara hakiki? Jika secara fisik memang negeri kita yang tercinta ini telah merdeka, tak ada lagi perang mengangkat senjata. Namun ironis, di negeri yang tercinta ini, negeri dengan sebutan negara khatulistiwa, sumber daya alam yang melimpah ruah, tanah subur dan makmur, tapi kemiskinan masih merajalela. Biaya pendidikan juga masih dirasakan oleh sebagian besar penduduk di negeri ini terlalu tinggi. Selain itu, banyak masyarakat yang mengeluh tentang akses kesehatan. Belum lagi biaya kehidupan, pengangguran, dan kebijakan-kebijakan lain yang merugikan rakyat di negeri ini. Lalu jika melihat realitas seperti ini, pertanyaannya, kemana dan untuk siapa kekayaan negeri kita tercinta? Bukankah kekayaan alam kita sungguh sangat banyak dan cukup untuk menghidupi rakyat di negeri ini? Ibarat tikus mati di lumbung padi. Begitulah perumpamaan untuk rakyat di Indonesia. Indonesia masih mengalami penjajahan non-fisik, di mana sumber daya alam kita yang melimpah ruah hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Belum lagi penjajahan dalam bentuk pemikiran, yang hal ini merusak moral dan juga akhlak generasi maupun masyarakat di negeri ini. Banyaknya tontonan yang mengandung paham sekuler dan liberal telah menjadikan generasi kita rusak. Maka disinilah pentingnya kita memahami makna kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan yang bisa menyeluruh dalam semua pilar-pilarnya. Kemerdekaan tersebut bukan hanya dalam konteks negara semata, tapi juga individu dan masyarakat yang menjadi pengisi sebuah negara. Dalam konteks individu, kemerdekaan berarti terbebasnya seseorang dari tekanan hawa nafsu dalam melakukan segala aktivitas. Dan juga bagi seorang individu muslim, tentunya makna kemerdekaan yang hakiki adalah terlepasnya individu tersebut dari penghambaan selain kepada Allah dan hanya menghamba kepada Allah semata. Maka jika ada seorang manusia dalam kehidupannya masih dikendalikan hawa nafsu, berarti belum menjadi individu yang merdeka secara hakiki. Meskipun ia bukan budak, namun jika dia hidup dalam sebuah wilayah atau masyarakat dan dia terkekang hawa nafsu, maka dia belum sepenuhnya dikatakan sebagai hamba yang merdeka. Begitu pula dalam konteks masyarakat. Kemerdekaan adalah ketika mereka tidak lagi menjadi pengekor pola pikir, budaya, dan bahkan agama dari bangsa lain. Masyarakat yang merdeka adalah masyarakat yang memiliki pola pikir, budaya, dan agama yang khas yang membedakan mereka dari masyarakat yang lainnya. Kita bisa menjadikan tuntunan masyarakat yang merdeka adalah masyarakat yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW di Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah. Beliau mulai menata masyarakat di sana dengan kehidupan yang islami
yang jauh berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Semua peraturan masyarakat dibangun berlandaskan pemikiran-pemikiran Islam. Maka disinilah gambaran masyarakat yang merdeka secara hakiki yang diwujudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalam konteks negara, maka sebuah negara yang merdeka adalah negara yang tidak dijajah oleh negara lain, baik secara fisik maupun non-fisik. Negara yang mampu berdiri dan menegakkan hukum berdasarkan hukum yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya pengatur dalam kehidupan masyarakat. Negara tersebut bebas menerapkan aturan dari Allah semata dan dalam melindungi rakyatnya. Tidak ada lagi tekanan dari negara-negara lain. Dan tentunya bagi umat Islam, sebuah negara haruslah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebuah negara yang menerapkan aturan Allah dalam berbagai aspek kehidupan. Karena umat Islam yakin hanya dengan menjalankan aturan Allah sajalah, maka sebuah negara akan terbebas dari penjajahan yang hakiki. Penjajahan yang hakiki adalah penjajahan yang tentunya harus kita hapuskan, dan Islam datang untuk menghapuskan itu semua. Islam adalah agama yang membebaskan baik manusia maupun masyarakat, bahkan sampai tataran negara, dari kezaliman-kezaliman yang ada. Dan tentunya kemerdekaan yang hakiki adalah terlepasnya penghambaan dari penghambaan selain kepada Allah dan hanya menghamba kepada Allah semata, termasuk menerapkan sistem yang berupa sistem dari Allah semata. Maka tidak ada jalan lain untuk mewujudkan sebuah kemerdekaan yang hakiki dengan cara menerapkan aturan dan hukum Allah semata, yakni syariah Islam, untuk mengatur segala urusan kehidupan di dunia ini. Dengan itu, maka kemerdekaan yang hakiki bisa diwujudkan. Dan sesungguhnya hal itu perlu upaya dari kaum muslimin itu sendiri dalam mewujudkan kemerdekaan dengan cara menerapkan aturan Allah semata.